Assalamualaikum Bu Khalifah. Oke, waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum Pak Farudin. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai saja. Monggo silahkan Bu Rosida berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Yang pertama, Bu Rosida dari mana? Dari Sumber Mancing Wetan, Ustaz. Oke. SMA pertama, materinya apa Bu? Zakat. Kelas 3 atau 4 ya? Kelas 5. Kelas 5. Oke. Oke. Yang pertama, bagaimana Bu Rosida untuk menarik perhatian ataupun motivasi siswa di awal pembelajaran materi zakat? Mungkin bisa diputarkan video mungkin ya Ustaz, atau sebelumnya ice breaking dulu terkait materi zakat. Kita bisa menyanyi dulu seperti kemarin Pulau Teaching itu juga menyanyi dulu rukun Islam yang di dalamnya ada zakatnya. Oke. Selain itu, dalam MA1 atau belajar pertama itu menggunakan model atau metode apa? Model PBL. Apa itu model pembelajaran PBL? Problem based learning, model pembelajaran yang berdasarkan dengan permasalahan dulu baru apa bedanya PBL dengan PJBL? Kalau PBL kan problem based learning, kalau PBJL project based learning ya. Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau project based learning itu kayak mengasah kemampuan siswa dalam berpikir. Ngoten nah. Loh, saya nggak tahu. Kalau yang PJBL ada masalah, kalau tadi PBL masalah, kalau yang PJBL project nggak tahu saya. Gimana bedanya? Kalau project based learningnya itu di dalam pembelajarannya menggunakan kayak proyek, terus ada kegiatan sebagai media pembelajarannya. Oke. Terus Ibu tadi sudah akan menerapkan PJBL. Terus ada berapa langkah pembelajaran PBL? Ya, langkah-langkah dalam pembelajarannya peserta didik, yang pertama di dalam pembelajaran guru memberikan tes dulu terhadap materi utama yaitu zakat. Terus yang kemudian guru memberikan pemaparan terkait materi mungkin melalui PowerPoint atau bisa nanti mengacu pada buku materi ajar. Terus kemudian juga nanti peserta didik bisa menjawab pertanyaan dari yang dipaparkan oleh guru. Kemudian guru memantau dalam proses pembelajaran. Selanjutnya peserta didik melaksanakan atau menjawab proses dalam pembelajaran yang sudah diberi oleh guru. Kemudian peserta didik dan guru berdiskusi tentang hasilnya atau langkah-langkah bagaimana terkait permasalahan zakat atau makna zakat. Selanjutnya dievaluasi. Contoh evaluasi yang Ibu buat apa? Apa? Contoh dari evaluasi yang Ibu buat seperti apa? Evaluasi ya seperti refleksi materi. Oh, hanya refleksi saja? Bisa tes mungkin. Assessment. Tapi Ibu di dalam MA ini belum membuat tesnya? Nah, Pak? Di dalam MA yang modul ajar pertama ini Ibu sudah membuat tesnya atau belum? LKPD. Apa beda LKPD dengan instrumen evaluasi? Kalau instrumen evaluasi
itu kurang pemahaman di pusat. Kalau kita bicara instrumen evaluasi ya tes. Tesnya tes pilihan ganda atau tes meriah ataupun tanya jawab secara lisan. Kalau LKPD itu membantu siswa dalam menemukan konsep. Berbeda lagi dengan materi ajar. Kalau pada dasarnya kita menjelaskan. Kalau LKPD itu adalah lembar kerjanya. Dia harus ngapain? Jadi LKPD itu tidak semuanya berisi evaluasi, bukan tidak berisi soal juga. Oke, lanjut. Dalam proses pembelajaran berbasis PBL, Ibu menampilkan inovasi apa atau sumber belajar apa? Sumber belajarnya dari video pembelajaran mungkin ya, video pembelajaran. Video pembelajarannya buat sendiri atau ngambil dari YouTube? Buat sendiri, Ustaz. Tadi sudah menampilkan video pembelajaran sebagai sumber. Terus dalam pembelajaran PBL, Ibu menggunakan media pembelajaran apa? Media pembelajarannya ada apa ya? Loh, kan Ibu materinya zakat. Ya bagaimana cara menjelaskan zakat ke peserta didik? Menggunakan media apa? Medianya ya mungkin keras, bisa kalau dipraktekkan. Bisa menggunakan, saya masih pakai karena tadi menggunakan video pembelajaran ya mungkin di apa namanya, diputarkan video zakat, bagaimana cara berzakat. Jadi bisa menggunakan media pembelajarannya LCD, proyektor, seperti itu. Oke, tadi di sesi diskusi ataupun setelah diskusi, bagaimana cara Ibu mengintegrasikan pada proses diskusi ataupun kesimpulan ataupun penyampaian materi pendapat dari peserta untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis ataupun kreatif. Gimana Ustaz? Maaf sinyalnya. Dalam proses diskusi atau penyampaian gagasan pada proses pembelajaran PBL, Ibu akan mengintegrasikan atau melatih siswa dalam proses berpikir kritis ataupun berpikir kreatif. Bagaimana caranya? Ibu menyiapkan apa? Pertanyaan pemantik mungkin ya. Ya jadi bagaimana menyusun pertanyaan romantis? Pertanyaan pemantik di awal pembelajaran untuk menstimulus siswa agar mengeluarkan atau berpikir kritis nih. Oke, satu lagi yang terakhir. Tadi dalam instrumen evaluasi itu akan menyiapkan tes. Bagaimana karakteristik tes yang baik untuk mengukur kemampuan berpikir kritis ataupun berpikir kreatif? Instrumennya Ustaz. Iya. Instrumen tes yang melatih berpikir kritis ataupun kreatif. Instrumen penilaian spiritual itu masuk nama buatan? Instrumen penilaian sikap. Kan kita ingin mengukur kemampuan berpikir kritis sama kreatif. Kalau itu kan mengukur sikap. Kan bisa. Mungkin Pak Rasim saja kayaknya bahasa yang saya gunakan terlalu tinggi. Mungkin Pak, saya nggak paham. Ya, ini Bu. Maksudnya untuk mengukur kemampuan anak-anak, mengukur apa ya, berpikir anak-anak tentang zakat, ya tentang materi zakat. Itu apa yang panjenengan lakukan? Membuat pertanyaan pemantik tadi nggak masuk apa? Untuk mengukur berarti bisa Tes dievaluasi. lisan mungkin bisa, atau pertanyaan. Berikan contohnya Bu. Tes lisan yang mengukur kemampuan berpikir kritis itu bagaimana? Seperti apa? Satu contoh mawon. Ya pernahkah kalian zakat fitrah atau dalam bentuk apakah kalian mengeluarkan zakat fitrah
atau kapan waktu kapan waktu membayar zakat fitrah di awal untuk pertanyaan pemantik untuk membuat anak itu berpikir kritis tadi di awal pembelajaran. Jadi seberapa paham anak terkait pembelajaran sebelum kita mulai pembelajaran itu, Pak?